Baik, tema hari ini luar biasa. Kita mulai di bulan yang baru. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. That's right. Ya, kita mulai ayat itu dalam firman Allah yang hidup berkata begini. 1, 2, 3. Padahal tanah air kita ialah apa saudara? Surga. Yaitu bersama dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menantikan dia kembali dari sana. Bapak Ibu, teman-teman yang saya kasihi, dalam hidup ini kita akan ketemu ada 4 hal yang tidak kelihatan. Namun yang tidak kelihatan itu harus saudara rasakan dan orang lain rasakan. Yang pertama yang gak kelihatan tentunya surga neraka. Siapa yang pernah ke sana? Belum? Ada pendeta yang 13 kali naik turun neraka dan surga. Dia VVIP banget saudara. Tapi saya mau kasih tahu surga dan neraka sekalipun saudara belum pernah ke sana, itu nyata. Haleluya. Dan apa yang harus kita lakukan? Menghadirkan surga seperti doanya Tuhan Yesus. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Amin. Loh, kok di surga seperti di bumi? Kok amin lagi? Kalau di surga seperti di bumi, surganya rontok saudara. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Kenapa saudara? Ini bicara atmosfer, suasana. Nah, suasana dan atmosfer itu rupanya dibangun. Karena pesan orang tua saya pernah berkata begini saudara. Kalau mau melihat surga, menikahlah. Haleluya, yang sudah menikah Pak Indro. Tapi orang tua saya juga berkata begini. Kalau mau tahu neraka, menikahlah juga. Jadi menurut budaya teologi ya, orang yang paling berbahagia itu Adam dan Hawa. Tapi sekaligus mereka orang yang paling menderita. Kenapa? Adam dan Hawa tidak pernah punya mertua. Satu sisi dia sangat berbahagia karena gak pernah benturan sama mertua. Tapi satu sisi dia sangat menderita karena tak pernah tahu kasih sayang mertua saudara. Yang kedua yang gak kelihatan tuh Bapa di surga. Betul saudara? Nah saudara mau lihat Bapa di surga kata Alkitab lewat Yesus. Nah Yesus juga udah gak ada di muka bumi. Nah saudara bisa mau melihat Yesus. Orang lain mau melihat Yesus di muka bumi lewat siapa? Lewat siapa? Pendeta lama-lama ngomong gini. Jangan lihat Om. Om itu penuh dengan dosa. Lihat Yesus. Gimana Om cara lihat Yesus? Makanya kita bersyukur gereja kita mengenal Father and Son. Karena kata Alkitab, di rumah Bapakku. Tidak ada pernah kita dengar dalam Alkitab, di rumah Omku. Ada gereja kan yang panggil gembalanya apa? Om. Jadi percayalah yang bertanggung jawab itu Bapak bukan Om. Haleluya. Saudara, untuk melihat Bapa di surga lewat Yesus. Untuk melihat Yesus harus lewat kita Pak. Katakan kanan kiri, lihat Yesus lewat kamu loh. Coba ngomong lagi, kamu mirip Yesus loh. Ayo yang lebih keras yuk, kamu mirip Yesus. Yang bawa suami ngomong suaminya, kamu mirip Yesus. Tapi kamu bohong kan? Bukan, beneran saudara. Yang ketiga Pak, yang gak kelihatan namanya iman Pak. Iman itu gak kelihatan. Karena Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama. Dia berkata bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu ya, yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita apa? Lihat. Jadi kalau ngomong iman tuh gak kelihatan Pak. Tapi iman bisa dilihat dari mana? Buah kehidupan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 5. Menambahkan imanmu kebajikan. Kata kebajikan itu artinya kebaikan yang ikhlas. Jadi orang yang beriman itu harus berbuat baik. Apa bedanya agama kita dan agama seberang Pak? Agama kita berbuat baik. Bukti kita orang beriman. Kita berbuat baik karena kita sudah yakin masuk surga. Tapi mereka berbuat baik untuk masuk surga. Jadi kebaikan mereka untuk akses ke surga. Yang ketiga, yang keempat namanya motivasi Pak. Yang gak kelihatan itu apa? Motif.
Saya nggak tahu lu saudara datang ke gereja ini mau ngapain. Betul gak? Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Motivasi itu akan kelihatan dengan berjalannya waktu. Betul ya? Iya. Kamu melayani mau ngapain? Tuhan dimuliakan atau kemuliaan bagi rata? Atau bagi dua? Itu berjalannya waktu teman-teman. Kalau yang pertama kali mungkin kita kalau ketemu orang yang baru pengen pelayanan, semuanya alim Pak. Itu malaikat tadi tersinggung Pak, gila banget nih. Ya kan? Tapi waktu lama kelamaan melayani, itu tanduknya mulai keluar Pak. Mulai ngatur-ngatur. Padahal bukan areanya untuk diatur. Ya kan? Dia departemen apa, ngatur departemen apa, ya kan? Ya itu yang terjadi Pak. Motivasi. Itu terjadi dalam sebuah yang namanya perjalanan. Maka kalau hari ini kita berbicara tentang culture Pak, budaya. Budaya kerajaan Allah itu seperti apa Pak? Jadi budaya kerajaan Allah itu katakan budaya melepas. Katakan budaya melepas. Saudara, apa yang harus kita lepas? Yuk kita baca Wahyu pasal 4 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3. Maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan, katakan melemparkan. Melemparkan apa saudara? Mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami. Lagunya Om Niko ya. Engkau layak menerima pujian. Stop. Gak terlalu bagus dibanding mereka, jadi gak usah lama-lama. Saudara, 24 tua-tua itu tersungkur dan melemparkan mahkotanya. Ini berbicara apa? Budaya melepas. Katakan budaya melepas. Bukan budaya mempertahankan, tapi budaya melepas. Melepas apa Bapak Ibu? Mahkota, Stefanos. Sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling esensial, sesuatu yang paling dicari-cari orang. Itu mahkota Pak. Sebuah kemegahan. Kalau ada orang yang pakai mahkota pada zaman itu pasti raja, itu pasti orang penting. Dan hari itu mereka berkata gini, ini loh yang terpenting, tak lepas. Karena di dalam budaya kerajaan sorga yang terpenting adalah Yesus rajanya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mereka tidak mau bersaing dengan Bapa. Yang paling konyol adalah ada orang-orang yang mau bersaing dengan bapaknya. Putra yang gila adalah putra yang mau bersaing dengan bapaknya. Gak akan bisa Pak. Saudara bukan berkompetisi, tapi berkolaborasi. Dengan bapamu, dengan gembalamu, dengan gembala KM-mu. Jangan bersaing. Habis lo. Kata Tuhan, siapa lo mau bersaing? Dia yang tak kasih otoritas. Saudara, mereka tersungkur. Mereka ambil mahkotanya dan berkata, ini gak berharga sama sekali. Kenapa? Karena aku sudah ketemu yang lebih berharga daripada mahkota ini. Namanya Yesus. Wow. Saudara, kalau saudara ketemu yang lebih penting, pasti yang gak penting diinggirin dong. Betul gak? Ayo cewek-cewek, ketemu yang lebih ganteng dan setia, pasti diinggirin yang ini. Setuju ya cewek-cewek? Ganteng aja gak meneduhkan. Yang meneduhkan genteng. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu. Mereka tersungkur. Budaya kerajaan Allah, katakan budaya melepas. Bahkan ketika hal yang terpenting itu membawa engkau jauh dari Tuhan, kalau engkau harus lepas. Setuju? Ikatan-ikatan dosamu. Kak Feki mengaku dosa, pornografi. Dan tahukah saudara, untuk melupakan budaya yang namanya pornografi gak mudah. Itu butuh kasih karunia Tuhan Pak. Menurut penelitian, orang itu melihat 5 menit, menyelesaikannya butuh bertahun-tahun Pak. Apalagi sudah kecanduan bertahun-tahun. Itu butuh kasih karunia. Karena itu Pak, yang berharga aja mereka lepas.
Kalau pada akhirnya yang saudara anggap penting menghalangi perjumpaanmu dengan Kristus, saya kasih tahu, lebih baik Anda lepas. Saya tahu ketemu beberapa anak, saya melayani generasi itu kan cukup lama. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang single. Kalau di gereja nyanyinya keren banget sampai netesin air mata. Nyanyinya mimpin pujian begitu hebat, main musik begitu hebat. Sampai angkat tangan, ku mau cinta Yesus selamanya. Nyanyi tentang cinta. Itu malaikat di surga gemeter tuh. Ngomong sama Bapak, Bapak, kalau aku nanti liburan biar orang ini gantiin aku ya. Bapak ngomong gini, Jok percaya, munafik ini. Nyanyi ku mau cinta Yesus selamanya. Keluar dari gedung gereja, dijemput pacar yang beda agama. Di sini nggak ada yang ngaku, kata Bapak. Teman-teman saya kasih tahu ya, anak raja pasangannya anak raja. Kalau kamu diputusin orang yang beda agama, lo nggak usah nangis. Lo ngomong gini, gua anak raja nggak mungkin kehilangan stok. Lo akan menyesal seumur hidup. Hei, dengerin ya. Sandal swallow tidak bisa dipasangkan dengan sandal kickers. Terlalu mahal. Ya. Jadi kalau di gereja rohani banget. Ku mau cinta Yesus. Keluar dari gedung gereja, yang jemput Ahmad, Imade. Itu malaikat yang nyanyi, bukan saudara lagi. Kalau di dalam gedung gereja, ku mau cinta Yesus, keluar dari gereja, malaikat yang nyanyi. Malu-malu dong, malu-malu dong. Bohong, come on. Malu-malu dong. Kayak gak ngerti lagu umum ini. Ini ngertinya CIY semua ini. Luar biasa. Lagunya King Kong badannya besar semua. Katakan budaya melepas. Loh, saudara pacaran beda agama. Hari ini saya mau kasih tahu ya. Ya. Sandal kickers, pasangannya kickers men. Bukan swallow. Katakan. Melepas posisi berarti tidak melepas fungsi men. Yuk baca Yohanes pasal 13, 1, 2, 3. Sementara kami sedang makan, Yesus berdiri dan membuka jubahnya. Kemudian dia mengambil handuk dan mengikat handuk itu di pinggangnya. Lalu dia mengisi air ke dalam sebuah baskom dan mulai mencuci kaki kami semua dan mengeringkan lagi dengan handuk yang dia sudah ikat pada Bapa. Yesus melepaskan posisinya sebagai anak raja. Tapi Yesus tidak melepaskan fungsinya sebagai hamba. Wow. Betul? Dia lepasin dong. Nggak ada dalam tren anak raja mau nyuci kaki pembantu-pembantunya. Saya ini KTP-nya adalah warga negara kerajaan daerah istimewa Yogyakarta. Kami nggak punya gubernur Pak. Kami punyanya raja Pak. Namanya raja dan anaknya semua dilayani Pak. Gitu. Dan nggak ada ceritanya. Cuman ada dalam kisah nyata yaitu Tuhan Yesus anak raja mau cuci kaki tuh Pak. Dia sedang melepaskan posisinya sebagai putra, tapi dia nggak melepaskan fungsinya sebagai hamba, Pak. Ih keren, Pak. Seberapa sering kita ini mempertahankan posisi kita. Iki lo pendeta, iki lo hamba Tuhan, ini lo orang pinter, ini lo. Seberapa sering kita mempertahankan posisi kita ini. Bahkan saya tahu apa yang dikatakan ini. Yuk baca 1, 2, 3. Ibrani 5 ayat 8. 1, 2, 3. Belajar dari apa? Apakah makna ketaatan itu?
itu apabila ketaatan itu berarti apa? Artinya apa? Yesus aja belajar dari pengalaman. Yesus tidak belajar dari pengetahuan. Karena pengetahuan kita ini akan lenyap, kata Alkitab, betul nggak? Iya, pengalamanmu ini loh yang akan diceritakan ke generasi baik generasi yang tidak akan pernah lenyap. Pengetahuan akan upgrade, Pak. Pengalaman enggak. Setuju? Karena setiap saya dan saudara punya pengalaman masing-masing. Dan Alkitab ngomong gini, walaupun Yesus apa saudara? Ini Alkitab ngomong gini, statusnya anak Allah, ia harus, katakan ia harus. Nah kalau Yesus saja harus belajar, masa Anda nggak mau belajar dari pengalaman? Betul? Yesus harus belajar. Dari apa saudara? Pengalaman. Kata orang bijak, pengalaman adalah guru. Yang paling apa saudara? Pengalaman adalah guru. Gurulah pelita, penerang dalam gulita. Itu lagu, Pak. Pengalaman adalah guru, Pak. Yang tidak bisa digantikan dengan pengamatan apapun. Yuk baca 1, 2, 3. Seorang putra harus belajar memahami bahasa kasih sang bapa. Kenapa kita gagal hubungan kita dengan orang tua kita? Karena kita nggak paham bahasa kasihnya bapak kita. Saya punya bapak jasmani. Bapak jasmani saya itu bahasa kasihnya adalah diberi hadiah. Jadi kalau saya pulang, saya memberi hadiah, bapak saya bahagia sekali. Satu kali bapak saya ulang tahun, saya belikan handphone. Waduh, peluk saya. Belum pernah bapak saya peluk saya dalam tanda petik. Hari itu bahagia. Saya punya mertua, bahasa kasihnya itu kalau diajak makan. Beda sama bapak saya yang dikasih penghargaan hadiah. Mertua saya sukanya diajak makan, ngumpul-ngumpul. Nah saya perlakukan juga sama. Saya tahu bapak saya, Pak Andoko, bahasa kasihnya adalah beliau ini orang yang gercep. Tahu gercep? Satset das-des. Beliau tinggi yang 180, saya ya 180 kurang dikit ya. Bisa bayangin nggak kalau beliau itu udah melangkah, Pak? Ya kan? Panjang banget kan? Makanya saya suka lari, Pak, untuk mengimbangi beliau aja. Supaya nggak ketinggalan. Jadi beliau kalau udah bilang bro, nah itu udah tanda, Pak. Jangan lama-lama di kamar. Itu kita harus langsung sat gitu. Itu bahasa, Pak. Dalam hubunganmu dengan suami, istri, teman dekat, kita punya bahasa kasih masing-masing. Orang tuamu punya bahasa kasih masing-masing, Pak. Dan kita harus paham. Papa pasti punya bahasa kasih. Yang kadang-kadang kita lawan, Pak, bahasa kasih itu. Kalau kita lawan, kita nggak bisa ngerti hati bapak kita loh. Kita nggak bisa ngerti. Ya, saudara lihat, belajar seorang putra. Baru yang kedua, Pak. Budaya kerajaan itu apa? Katakan budaya dipimpin. Katakan budaya dipimpin. Ayo baca 1, 2, 3. Yang keras 1, 2, 3. Saudara-saudara sekalian, terus ikutlah teladan saya. Kami sudah memberi teladan yang benar. Sebab itu perhatikanlah baik-baik orang yang mengikut apa? Teladan kami. Budaya kerajaan itu budaya dipimpin. Nah waktu saudara tahu budaya dipimpin, itu adalah budaya taat. Katakan taat. Nah waktu kita ngomong budaya taat, taat yang dimaksud adalah taat tanpa syarat. Kenapa sampai Bapak memuji Yesus? Yesus belum berbuat sesuatu, Pak, teman-teman. Yesus belum pernah buat mujizat. Yesus belum pernah mengajar. Tapi Bapak ngomong sama Yesus gini, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Belum buat mujizat, Pak. Belum melayani, Pak. Belum ngajar, Pak. Belum ketemu ahli Taurat orang Farisi, Pak. Di titik mana sampai Bapak di surga ngomong,
Aku berkenan. Simple Pak, cuman satu. Waktu Yesus dibaptis. Waktu Yesus dibaptis dan ketemu Yohanes. Dia datang. Nes, baptis aku ya Nes. Yohanes bilang, Sus, koyo era iso Sus. Aku membuka tali sepatumu. Nggak bisa, nggak layak. Sudah tahu maksudnya? Yesus mengajarkan sebuah ketaatan kerendahan hati. Waktu ia rendah hati, Yohanes lebih rendah hati. Maka jangan pernah berlomba-lomba ambil posisi atas Pak. Berlomba-lombalah ambil posisi bawah. Kalau lo lagi cerita, gak usah overtone. Kamu maksud saya? Kadang-kadang kita kalau cerita ngomong gini, kamu cantik loh, kamu lebih cantik. Wah itu gak selesai Pak kalau perempuan. Betul gak? Enggak, kamu yang cantik kok. Enggak kok hidungmu lebih mancung ya sekarang. Enggak. Jadi ketika kita berlomba-lomba mengambil bawah, itu apa yang terjadi? Itu tadi loh. Gak usah di mimbar itu berlomba-lomba cerita yang di atas-atas. Pencapaian-pencapaian kita. Kenapa saudara? Kalau saudara mencapai sesuatu, ada orang yang lebih keren kok dari Anda. Saudara mau cerita pendidikan, ada orang yang lebih tinggi kok. Saya punya teman Pak. Teman saya, satu home base sebagai seorang dosen. Kartu namanya, 13 gelarnya Pak. Doktor kabulator bocor Pak. Wah, kemen Pak. Banyak Pak. 13 Pak. Dari gelar dalam luar negeri Pak. Serius. Kita gelar S1 udah sombongnya setengah mati Pak. Ya kan? Ya kan? Apalagi di kampus saya itu gelarnya apa? SAG. Sarjana agak gimana gitu. Bukan sarjana agama. Nah, istri saya pernah kuliah Pak. Gelarnya MAG. Tak guyoni Pak. Magister agak gimana gitu. Makanya nggak usah sombong, apalagi gelarnya Demin. Dokter aja kurang, saudara. Demin kan saudara. Ya, kenapa? Tuhan Yesus mengajarkan, tetapi Yohanes mencegah dia. Aku yang perlu kamu baptis. Yohanes berkata gini, enggak, kamu yang lebih keren. Yesus, enggak, kamu yang diutus Bapa untuk aku. Makanya Yohanes itu keren banget kan saudara. Yohanes Pembaptis itu keren. Saudara, mari kita belajar ambil posisi selalu di bawah. Saya kalau ngobrol sama Papa Handoko ini sungkan, selalu ngambil bawah saya. Nah kalau saya tetap ada di atas, nah ini kan kurang ajar. Saudara. Beliau yang dapat peninggian, saya yang dapat keruntukan. Saudara. Kenapa? Ya ini Pak, pentingnya Pak. Budaya seorang putra taat tanpa syarat. Dan budayanya itu budaya pengalaman. Katakan budaya pengalaman. Yuk baca 1, 2, 3. Walaupun Yesus anak Allah, ia harus belajar dari mana saudara? Yesus belajar dari mana? Pengalaman. Apakah makna ketaatan apabila ketaatan itu tidak? Ya, dia belajar dari pengalaman. Kejatuhanmu, ya kan? Maaf kata, kebodohan-kebodohanmu. Kita ini sering membuat yang namanya kebodohan-kebodohan Pak. Udah tahu. Di situ bahaya kita masuk. Jatuh lagi. Itu jadi pengalaman kita Pak. Untuk satu kali kita bangkit dan berkata ini. Aku gak mau jadi orang bodoh Pak. Selalu jatuh pada lubang yang sama. Apa bedanya jatuh dan hidup? Jatuh itu sekali. Hidup itu ada di situ Pak. Daud itu jatuh dalam perzinahan. Salomo hidup dalam perzinahan. Beda Pak. Makanya ayo baca yuk 1, 2, 3. Kekristenan belajar bicara pengalaman. Bukan apa? Pengamatan. Siapa yang suka sepak bola? Setiap kali kita nonton Liga Inggris atau Liga Indonesia, selalu ada pengamat bola, betul? Dan seorang pengamat itu akan selalu menjadi kritikus. Harusnya gini dong, harusnya gitu. Penalti keliru harus ke kanan, kenapa ke kiri?
Betul? Mau dikritik apapun, yang namanya pemain jelek, tidak kompeten hari itu, bikin masalah hari itu, saya kasih tahu ya, pemain akan tetap digaji. Setuju? Iya. Iya kan? Tapi pengamat mau ngomong kayak apapun, pemain yang ngomong gini, pernah main bola? Belum Pak, cuman ngomong doang. Jadi Kristen jangan kayak gitu ya. Tahu Kristus? Apa? Cuman denger sih. Gue ngomong Pak, sering ngomong bahwa Yesus itu lemah lembut, rendah hati, sangkal diri. Sering sangkal diri. Enggak juga sih. Pengamat sudah. Bapak Ibu, Tuhan tuh ajari kita hidup dalam pengalaman hanya hari-hari kita. Satu kali saya diundang khotbah di luar kota Pak. 5 hari saya sedang selesai ngajar block teaching. Capek sekali sampai jam 10 malam. Yang mata kuliah namanya etika terapan saudara. Dan Sabtunya besok saya harus berangkat. Saya harus berangkat setir sendiri dari kota saya ke kota di mana saya pelayanan itu butuh waktu 5 jam. Dan jalannya tidak selalu mulus, ada banyak lubang, lewat hutan-hutan. Dan dalam perjalanan 5 jam itu saya berangkat kurang lebih jam 11. Sampai di lokasi di hotel itu jam 4:30. Dalam perjalanan, sepanjang perjalanan itu Tuhan ingetin lagu yang Kak Vivi tadi nyanyikan. Kemarin saya bilang, Kak aku pengen nyanyikan lagu ini ya. Dalam perjalanan itu saya nyanyi lagu ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam segala keadaan. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini saya sambil nyetir nyanyi lagu ini. Penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Sambil nyetir saya meneteskan air mata. Flashback kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Dalam perjalanan itu sampailah saya di hotel 4:30 sore. Sehari sebelumnya yang melayani tim hospitality-nya sudah WA saya, Pak nanti jam 6 akan dijemput untuk makan malam. Saya 4:30 istirahat sebentar, mandi, siap-siap. 5:30 saya sudah ready, nunggu jemputan. Jam 6 sudah mulai kok nggak ada, handphone saya berdering, nggak ada handphone masuk. 6:30 kok nggak ada yang jemput. Perut sudah kerucuk-kerucuk, tapi ingat lagu mau marah. Sampai detik ini sambil ngelus-ngelus ku melihat penyertaan. Jam 7 tidak ada handphone berbunyi. Saya pengen makan sendiri, cuman sudah di WA sehari sebelumnya. Kami tim hospitality akan melayani Bapak. Jam 7 tidak ada. 7:15 tanda-tandanya nggak ada lagi. Sampai detik cuman ada air putih hotel 2 yang saya habiskan. Ludak-ludak di hotel. 7:30, 1,5 jam kemudian WA saya berbunyi kling. Pastor Cornel sudah sampai di hotel? Sudah. Sorry Pastor, tim hospitality-nya lagi main badminton. Sampai detik ini aku bisa bayangin. Saya tunggu 1/2 jam,
Dan baru tambah seperempat baru ditelepon karena yang main badminton baru pulang, mungkin baru mandi dan lain sebagainya. Pastor saya jemput. Saya bilang begini, udah gak usah. Nggak, udah saya pesenin sate kambing. Lah Tuhan Yesus, udah jam hampir 8 makan sate kambing lagi. Saya bilang gini, gak usah Pak. Gak usah. Tenang aja, saya pengen istirahat. Sampai detik ini saya WA Papahan, Pak, ya pergi Pak. Papahan bilang ya setiap kejadian-kejadian salibmu itu pasti ada sesuatu. Dan saya tahu sesuatu hari itu lapar banget Pak. Tapi saya lihat aja. Tapi di situ saya belajar Bapak Ibu. Tuhan tuh bilang sama saya. Selesai ditelepon dan akhirnya saya batal makan malam sama mereka karena buat saya itu udah malam banget. Saya bilang, apalagi udah ngomong sate kambing. Saya bilang udah malam. Ya, soto dobrak oke lah. Ya. Nah, saudara tahu Tuhan tuh ngomong gini, Cornel, kalau kamu mau living hidup dalam kerajaan surga ya kayak gini. Bukan waktu kamu nyanyi. Bukan waktu kamu memuji, tapi waktu keadaan yang gak sesuai dengan pujianmu itu, kamu masih mau tetap gak mengasihi Tuhan dengan pujian yang kamu nyanyikan tadi. Sering kita ini gagal, kita memuji Tuhan, semua baik sampai detik ini. Tapi ketika keadaan di depan kita gak sesuai, kita menggerutu, marah. Tuhan ngomong gini, hello Cornel, yang buka pintu surga itu bukan nyanyianmu. Suaramu gak lebih baik dari Judika bro. Betul? Jadi kalau kamu ngomong pujian kita ini bisa membelah surga, suara Anda gak lebih baik dari Judika. Yang bisa membelah surga itu sikap hati Anda saudara. Saudara mau suara fals gak apa-apa, tapi jangan jadi song leader gitu aja. Itu tetap bisa buka pintu surga ya bro. Tapi itu menutup telinga jemaat. Dah, tobat. Apa? Tuhan ngomong nih. Kamu tadi sepanjang jalan nyanyi. Sampai detik ini. Coba nyanyi. Wow. Penyertaanmu sempurna. Lebih keras. Sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Jadi nasihat saya hari ini, hati-hati waktu kamu nyanyi. Karena waktu kamu nyanyi selesai berhenti mulutmu. Siapa tahu Tuhan bisa ngomong ini, lo nyanyi ya, lo ngadepi dulu, baru nyanyianmu itu hidup. Kenapa pujian kita gak hidup? Karena saudara cuma ngomong. Udah gak hidupi. Tuhan ngomongnya, kamu sepanjang jalan Cornel. Kamu nyanyi walau dunia berubah. Dan kamu tahu jam makan malammu berubah. Kamu gak boleh marah. Ya saudara tahu hari besoknya hari Minggu. Saya khotbah jam berapa? 6 pagi. Breakfast hotel belum dibuka. Saya udah pagi-pagi ke breakfast hotel di restonya. Mbak, jam berapa buka? Jam 7 Pak Pendeta. Sampai Tapi saya beritahu Bapak Ibu, kekristenan bicara pengalaman, bukan pengetahuan, bukan pengamatan. Saudara bisa gagal dalam pengamatan. Saudara bisa gagal dalam pengetahuan. Tapi walaupun saudara gagal dalam perjalanan hidupmu, saudara percaya kegagalanmu pun bisa Tuhan pakai untuk merubah sikap hidupmu di hadapan Tuhan. Amin. Saya tetap bersuka cita di hotel waktu itu. Tuhan terima kasih. Sekalipun mereka lupa, tapi aku tetap percaya dengan pujianku. Bangkit berdiri sama-sama. Sampai detik ini ku melihat